Halo para kaum rebahan, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan tetap kece. Video kali ini saya bakal merangkum sebuah film yang berjudul I Spit on Your Grave. Film ini awal tayang tahun 1978, namun kali ini saya akan merangkum yang versi kekinian, yaitu yang dirilis tahun 2010. Film ini diangkat dari kisah nyata seorang korban pemerkosaan. Daripada banyak cocok di awal, lebih baik kita mulai. Seperti biasa, jangan lupa pasangkan handsfree, nyalakan wifi, dan jagalah si Uhti jangan sampai pindah ke lain hati. Selamat menonton. Adegan awal kita akan berfokus pada seorang penulis novel yang bernama Jennifer Hill. Ini dia bebengetannya. Jennifer bertujuan untuk menyewa sebuah kos-kosan yang berada di tengah hutan, pinggiran kota kecil. Karena Jennifer rasa suasana seperti itu cocok untuk menulis novel berikutnya. Terlihat Jennifer mendatangi seorang pemilik kos-kosan yang bernama Earl untuk mengambil kunci kos-kosannya. Setelah mendapatkan kuncinya, Jennifer pun langsung gasken menuju kosan. Di tengah perjalanan, Jennifer pun singgah di sebuah SPBU. Terlihat karyawan SPBU yang bernama Andy dan Stanley sedang menggoda Jennifer. Hanya menggoda. Kemudian seorang temannya yang bernama Johnny pun langsung ngebodusin si Jennifer. Hingga akhirnya Kemudian tibalah Jennifer di kos-kosannya. Jennifer pun langsung melakukan pekerjaannya sambil menyantuikan diri. Di pagi harinya terlihat Jennifer yang sedang jogging menyusuri hutan. Di tengah joggingnya, Jennifer menemukan sebuah gubuk kecil. Lalu Jennifer pun memasuki gubuk tersebut. Setelah tahu di dalamnya ada apa, akhirnya Jennifer pun meninggalkan gubuk tersebut. Hingga tibalah Jennifer di kosannya. Saat Jennifer ingin mencuci muka, ternyata air yang keluar sangat kotor. Akhirnya Jennifer pun menelpon Earl, sang pemilik kosan. Dan Earl pun berkata akan mengirimi orang untuk memperbaikinya. Setelah menelpon, apesnya Jennifer, HP BB-nya malah masuk ke toilet. Nyemplung. Singkat cerita, orang yang dikirimi untuk memperbaiki ladang pun selesai mengerjakan. Yang mana pria itu bernama Matthew. Ini dia banget polosnya. Lalu Jennifer yang senang pun memberikan sebuah ciuman kepada Matthew. Matthew yang culun pun pergi meninggalkan Jennifer tanpa menerima bayarannya. Di sisi lain terlihat karyawan SPBU tadi sedang berburu ikan, yang mana itu divideokan oleh si Stanley. Tidak lama datanglah Matthew. Matthew yang baper dengan si Jennifer pun langsung menceritakan kejadian tadi, bahwa ia sudah dicun oleh si Jennifer. Mendengar hal itu, Johnny yang merasa bak Arjuna pun tertantang untuk mendapatkan Jennifer. Di malam hari terlihat Jennifer yang sedang rungsing mengerjakan pekerjaannya. Ditambah rungsing lagi ketika melihat HP BB-nya mati karena tadi kecemplung. Dan Jennifer pun mengeluarkan beberapa linting ganja dari tasnya. Lalu Jennifer pun enjoy sejenak. Saat sedang rebahan, Jennifer pun mendengar kekeresakan di luar. Saat dilihat, ternyata ada bangkai manuk golejrak. Setelah itu, Jennifer kembali lagi ke kamar kosnya. Kemudian Jennifer melihat laptopnya yang sudah ada foto si Johnny, si Andy, dan si Stanley. Ternyata mereka ada di kamar kos Jennifer. Johnny pun langsung mencekoki Jennifer dengan Amer. Jennifer hanya bisa meminta maaf karena ia sudah membuat malu si Johnny di SPBU.
dan memohon agar mereka keluar dari kamarnya. Namun itu sia-sia. Si Johnny malah ingin melihat gigi si Jennifer. Jennifer awalnya menolak. Saat si Johnny sudah memukul si Jennifer, mau tidak mau Jennifer pun menurutinya. Matthew yang culun hanya bisa terdiam melihat wanita pujaannya diperlakukan seperti itu. Lebih gilanya si Johnny menyuruh Jennifer untuk memblowjob pistolnya itu. Yang mana kejadian itu direkam oleh si Stanley. Open up. There it is. There it is. Come on, you know. Lalu si Johnny pun memaksa si Matthew untuk langsung menggenjrot si Jennifer. Matthew yang merasa kasihan pun menolak untuk melakukannya. Hingga akhirnya terlihat si Andy yang sudah kepalang engas langsung menghampiri Jennifer. Dan Andy pun langsung menyuruh si Jennifer untuk memblowjob botol Amernya. Namun di sini Jennifer melakukan sebuah perlawanan yang mana ia memukul si Andy. Lalu menyemprotkan cairan bon cabai kepada si Stanley yang sedang merekam. Hingga akhirnya si Jennifer pun berhasil kabur dari mereka. Saat Jennifer sedang ngabret berlari, ia disliding oleh akar pohon. Lalu Jennifer pun langsung melepaskan sendal swallow-nya. Lalu Jennifer pun bertemu dengan Sheriff dan CR sang pemilik kosan yang sedang berburu. Jennifer yang panik pun menceritakan semua kejadian tadi. Dan Sheriff menyuruh CR untuk pulang duluan. Biar Sheriff saja yang membereskan kasus ini. Jennifer Hills. Me and Miss Hills are gonna head on over to cabin. Terlihat Sheriff dan Jennifer pun sudah sampai di kosannya. Sheriff pun langsung mengecek kosan tersebut. Saat sedang mengecek, Sheriff pun menemukan banyak sekali botol Amer. Dan Sheriff pun menemukan rokok ganja milik Jennifer. Jennifer awalnya berbohong bahwa itu bukan miliknya. Namun sang Sheriff pun tidak mempercayai Jennifer karena terdapat noda lipstik di rokok ganja tersebut. Kemudian Sheriff pun menelpon seseorang untuk meminta bantuan. Dan Sheriff pun langsung menggerepe si Jennifer. Lalu tidak lama datanglah si Johnny dan teman-temannya, yang ternyata Sheriff merupakan komplotan dari mereka. Lalu Sheriff pun melakukan hal gilanya kepada si Jennifer. Dan di sini Jennifer pun mencoba melawan dan akhirnya kemudian Johnny pun menyuruh si Matthew untuk melepaskan pakaiannya. Karena sekarang ia akan bergenjot-genjot dengan si Jennifer. Matthew tetap menolaknya, namun Johnny berdalih akan melukai Jennifer jika Matthew tidak mau menggenjrotnya. Akhirnya Matthew pun melepaskan pakaiannya, dan mereka pun langsung bergenjot-genjot yang mana si Jennifer ini dipegangi oleh yang lain. Kemudian Jennifer pun meninggalkan mereka dan ternyata mereka mengikuti Jennifer. Lalu mereka pun melakukan kekejamannya lagi. Stanley pun mengatakan, apakah kamu pernah merasakan kotoran di matamu? Lalu si Andy menceburkan mukanya Jennifer ke dalam comberan. Dan terlihat Sheriff yang sudah engas mulai melepaskan pakaiannya. Kemudian Sheriff pun berkata, aku suka main belakang. Main belakang teh lewat mana ya? Singkat cerita mereka pun sudah bergenjrotan dengan si Jennifer. Terlihat Jennifer yang sudah leles lemah letih lesu membuka matanya. Dan ia pun pergi menyusuri hutan. Yang mana Jennifer ini diikuti oleh orang-orang bejat tersebut. Sampai tiba Jennifer di sebuah jembatan dan langsung menceburkan dirinya ke sungai. Mereka pun langsung panik karena Jennifer tidak terlihat lagi dan mereka mengira bahwa Jennifer sudah mati. Kemudian Sheriff menginstruksikan untuk mencari mayat Jennifer dan mereka pun berpencar untuk mencarinya. Kemudian terlihat Andy dan Stanley yang menyusuri pinggiran sungai, namun masih saja mayat Jennifer tidak berhasil ditemukan. Kemudian memperlihatkan Sheriff yang sedang rungsing karena takut keciduk aksi bejatnya.
Sheriff memarahi Johnny dan teman-temannya karena tidak berhasil menemukan mayat Jennifer. Take 2 weeks. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian mayat Jennifer pun masih belum ditemukan. Terlihat Matthew yang sedang menghulung-tarik meratapi penyesalannya yang sudah dilakukan kepada wanita baik yang tak berdosa bernama Jennifer Hills. Kemudian tidak lama muncullah sosok Jennifer Hills yang masih hidup, dan dari sinilah pembalasan Jennifer pun dimulai. Di keesokannya terlihat Johnny dan Andy yang sedang menghulung-tarik memikirkan kasus Jennifer. Tidak lama muncullah Stanley yang sangat panik karena kameranya hilang sama kaset-kasetnya. Mendengar hal itu, si Johnny pun langsung darah tinggi dan langsung menghajar si Stanley. Namun si Andy yang sosokan dewasa melarainya dan mengatakan, "Ingat, kita harus kompak dalam kasus ini." Gotta stick together on this one. Di malam harinya terlihat si Johnny yang sedang menonton Dangdut Academy. Namun tiba-tiba terdengar suara bebeledagan di luar. Ternyata itu adalah bangkai manuk golejra, yang mana kejadian itu berulang. Saat si Johnny sudah semakin rungsing, ia membuka pintunya dan menemukan sendal milik Jennifer. Di keesokan paginya terlihat Sheriff yang baru pulang patroli, membawakan sebuah bunga untuk istrinya yang sedang hamil gede. Sang istri pun memberitahu bahwa ada seseorang mengirimi kaset kepada anaknya. Namun kaset tersebut tidak bisa diputar, yang mana kaset itu adalah kaset Stanley yang hilang. Sheriff yang panik pun langsung pamit kepada istrinya dan langsung pergi ke markas si Johnny. I'm gonna be back. Di sisi lain terlihat Johnny yang sedang menceritakan kejadian-kejadian yang dialami kepada si Stanley dan si Andy, bahwa ia menemukan sendal Jennifer dan gelang si Matthew. Kemudian tidak lama datanglah Sheriff yang langsung marah-marah kepada si Stanley karena kasetnya bisa sampai kepada anak dan istrinya Sheriff. Lalu Johnny pun mencoba menjelaskan kepada Sheriff bahwa semua ini kelakuan si Matthew, karena si Matthew sangat terobsesi kepada si Jennifer. Dengar hal itu, Sheriff pun langsung mengulang tarik dulu sebentar lalu menyuruh mereka untuk mencari si Matthew. Sheriff pun pergi meninggalkan mereka. Dan terlihat Matthew yang sedang mengulang tarik di pinggir kolam. Lalu ia memasuki sebuah rumah. Saat Matthew menuruni tangga, ia sangat rusuh sehingga ia nyusruk dari tangga tersebut. Dan Matthew pun melihat Jennifer yang sedang duduk di sofa. Jennifer pun menyuruh Matthew untuk duduk bersamanya. Dan Matthew pun mulai mendekati Jennifer. Matthew pun menjelaskan atas penyesalannya. Di sisi lain terlihat Stanley dan Andy yang sedang mencari Matthew ke hutan. Sampai tibalah si Andy di sebuah gubuk yang pernah dimasuki oleh Jennifer. Di sisi lain terlihat Stanley yang sudah menemukan si Jennifer. Saat akan mendekat, Andy yang mendengar si Stanley berteriak pun langsung mendatanginya. Dan tiba-tiba dan terlihat Andy yang sudah dalam keadaan terikat di atas bathtub. Di sisi lain terlihat Stanley yang sudah terikat di pohon, yang mana itu direkam oleh Jennifer. Seperti apa yang dulu dilakukan oleh Stanley kepada Jennifer. Lalu Jennifer pun memasukkan kail kepancingan kepada kelopak mata si Stanley.
Dan terlihat Jennifer pun langsung mendatangi si Andy sambil membawa tongkat baseball. Andy pun meminta maaf kepada Jennifer. Jennifer pun mengatakan, "Aku dulu berkata seperti itu, namun apa balasanmu?" Lalu Jennifer pun mendatangi si Stanley dan mengeluarkan daging ikan yang masih segar, yang mana itu digunakan untuk memancing para burung pemakan daging. Kemudian Jennifer pun memasukkan soda api ke dalam bathtub. What's that? It's just some lie, probably. Dan di sisi lain terlihat burung gagak yang mulai memakan matanya si Stanley. Setelah itu Jennifer pun melihat wajah Andy yang sudah rusak oleh soda api. Di keesokannya terlihat Johnny yang sedang berada di SPBU dan melihat seorang gadis seksi datang. Saat Johnny mendekat, itu adalah Jennifer Hills. There you go. Kemudian terlihat Johnny yang sudah diikat oleh Jennifer dalam keadaan bulucun, yang mana bibirnya diikat seperti seekor kuda. Dan Jennifer pun mencabut gigi Johnny satu persatu. Lalu Jennifer pun memotong sosis panggang milik si Johnny, dan sosis tersebut dimasukkan ke dalam mulut si Johnny. You go, Bart. No teeth, of course. Di sisi lain terlihat Sheriff yang sedang berada di perjalanan menelpon Di sisi lain terlihat Sheriff yang sedang berada di perjalanan menerima telepon dari istrinya. Sang istri mengatakan ada seorang guru baru dari anaknya yang berkunjung ke rumah. Lalu telepon pun diberikan kepada sang anak, yang mana sang anak ini ingin ayahnya berkenalan dengan guru barunya. Kemudian telepon pun diberikan kepada sang guru baru. Guru baru itu adalah Jennifer Hills. Sontak membuat Sheriff langsung mengerem mendadak. Truly an honor to speak with you, miss. Hills. Jennifer Hills. Dan terlihat Sheriff yang panik menanyakan keberadaan putrinya. Dan istrinya pun memberitahu bahwa putrinya dibawa oleh Jennifer Hills. Dan Sheriff pun langsung gasken mencari mereka. Setelah Sheriff sampai di tujuan, Sheriff pun langsung keluar dari mobilnya. Terlihat sangat panik dan langsung cecelungan memanggil nama putrinya. Saat hendak memasuki mobil, tiba-tiba dan terlihat Sheriff yang sedang dalam keadaan terikat, yang mana ada sebuah shotgun yang menancap di liang setornya. Sheriff pun menangis dan mencoba untuk meminta maaf kepada Jennifer. Namun Jennifer yang sudah kepoekan langsung merojok-rojok liang setor sang Sheriff terus menerus. Someone like Andy. Stanley. Johnny. Jennifer pun mengikatkan pelatuknya kepada si Matthew. Dan saat Matthew bangun, akhirnya dan terlihat Jennifer yang duduk di luar sambil menggulung tarik. Dan film I Spit on Your Grave 2010 pun tamat.